Peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa penting menjelang proklamasi. Latar belakang peristiwa. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok terjadi tanggal 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kronologi kejadian monumental ini dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat? Pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu, Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sambil menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Syahrir, yakni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 16 Agustus 1945 sambil menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Akhirnya, golongan muda mengadat rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Hoirul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang. Golongan muda membujuk Bung Karno dan Hatta. Pada pukul 22.00 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno, juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, bakal terjadi pergolakan. Bung Karno dan Bung Hatta tetap menolak permintaan golongan muda agar segera mengadakan proklamasi kemerdekaan. Gagal membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana dan Darwis kembali menuju ke tempat rapat golongan muda. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Di dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan ke luar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Para perjuangan dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit peta pembela tanah air. Tepat pada pukul 04.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya, Guntur, serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu, para pemuda pun merasa segan. Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Beliau lantas menemui Wikana
salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudirro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Penyusunan teks proklamasi. Malam harinya, tepat pada hari Kamis malam, tanggal 16 Agustus 1945, di kediaman Laksamana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dirumuskanlah naskah teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan hingga dini hari pada hari Jumat, 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Terima kasih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.